Setelah Pacific Media Network, sebuah situs berita penyedia utama konten Pasifik berkualitas di Selandia Baru, menurunkan sebuah laporan berjudul "Kekerasan di Papua Barat meningkat seiring dengan meningkatnya seruan untuk mengeluarkan Indonesia dari kelompok-kelompok regional Pasifik." Pemimpin Papua Barat Binuenda mendesak para pemimpin Pasifik untuk mencabut peran Indonesia di Melanesian Spirit Group dan Pacific Island Forum karena bentrokan mematikan dan klaim baru tentang kekerasan dan pembunuhan memperdalam ketegangan di kawasan tersebut. Kekerasan dan ketegangan di Pasifik di Papua Barat meningkat setelah pemimpin kemerdekaan Binuenda menyerukan agar Indonesia dikeluarkan dari badan-badan regional Pasifik utama seperti Melanesian Spirit Group, MSG, dan Pacific Island Forum. Indonesia adalah anggota asosiasi MSG dan Mitra Dialog Forum yang memungkinkan Jakarta untuk terlibat dengan para pemimpin Pasifik, tetapi tidak berpartisipasi sebagai anggota penuh dalam pengambilan keputusan. Seruan ini menyusul serangkaian laporan pembunuhan dan bentrokan di wilayah tersebut. Wenda, Presiden sementara Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat, mengatakan para pemimpin Pasifik harus mengambil tindakan yang lebih tegas karena ia menuduh pasukan keamanan Indonesia meningkatkan kekerasan terhadap warga Papua Barat. Atas nama ULWP dan rakyat Papua Barat, saya menuntut agar keanggotaan Asosiasi Indonesia di MSG dan status mitra dialog di Forum Kepulauan Pasifik segera dicabut, katanya dalam sebuah pernyataan. Wenda menduga insiden baru-baru ini di Timika dan Jaya termasuk penembakan bahan peledak di atas tubuh warga Papua Barat yang diburu oleh pasukan Indonesia. Dia mengatakan hal ini menyebabkan luka-luka lebih lanjut ketika keluarga datang untuk menjemput mereka. Di Timika, ketika keluarga korban pergi untuk menjemput kerabat mereka yang meninggal, bom meledak melukai sejumlah orang tua. Wenda mengatakan insiden-insiden tersebut menunjukkan pola peningkatan kebrutalan dan memperingatkan para pemimpin Pasifik bahwa terus berlanjutnya ketidakpedulian akan memperdalam krisis. Ia juga mengklaim Indonesia memperketat kontrol atas informasi dan membatasi akses media di wilayah tersebut dengan mengatakan bahwa Papua Barat secara efektif telah terputus dari pengawasan pihak luar. Para pemimpin Pasifik harus bertanya pada diri sendiri seberapa banyak pertumpahan darah yang siap mereka toleransi. Berapa banyak orang Papua yang harus mati. Indonesia telah mengubah Papua Barat menjadi Korea Utara di Pasifik, katanya. Indonesia sebelumnya telah menolak tuduhan serupa dan menegaskan bahwa operasi keamanannya menargetkan kelompok separatis bersenjata dan bukan warga sipil. Ketegangan semakin meningkat menyusul insiden terpisah di Provinsi Dataran Tinggi Papua, di mana para pejuang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengatakan mereka membunuh 8 penambang emas di Korowai. Mereka juga mengaku sebagai personel keamanan Indonesia yang menyamar. Pejabat militer Indonesia membantah ke-8 orang itu adalah warga sipil
bukan personel keamanan seperti yang dituduhkan, kata Letnan Kolonel M. Wirya Artadiguna kepada media. Dia mengatakan pasukan keamanan telah melancarkan operasi untuk melacak para pelaku dan mengevakuasi korban dari daerah terpencil menggunakan helikopter. Namun sebisa juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengatakan kepada wartawan bahwa kelompok tersebut meyakini para penambang itu terkait dengan pasukan Indonesia. Mereka adalah agen intelijen TNI Polri. Katanya selain menambahkan bahwa senjata dan alat komunikasi sering ditemukan selama insiden semacam itu. Aktivis hak asasi manusia dan pengamat lokal mengatakan bahwa wilayah Kolowai tetap sulit diakses karena perpaduan antara komunitas tradisional dan aktivitas penambangan yang masih legal yang menarik kelompok luar meskipun ada resikonya. Papua Barat yang berbatasan dengan Papua Nugini telah mengalami konflik berkepanjangan antara pasukan keamanan Indonesia dan kelompok-kelompok kemerdekaan bersenjata sejak wilayah tersebut berada di bawah kendali Indonesia setelah proses yang diawali PBB pada tahun 1969. Para aktivis di Papua Barat menyerukan intervensi mendesak dari para pemimpin Pasifik menyusul laporan bahwa pasukan keamanan Indonesia melepaskan tembakan ke arah kelompok siswa selama parade kelulusan sekolah menengah. Katarin de la Hunti dari West Papua Action Oetiorola memperingatkan bahwa kekerasan tak terbayangkan terhadap kaum muda yang menyatakan tonggak sejarah menunjukkan mengapa Selandia Baru harus menghentikan kebungkamannya dan meminta pertanggungjawaban Indonesia atas pelanggaran hak asasi manusia di kawasan Pasifik. Namun ini adalah acara di mana orang-orang berbaris dengan bangga karena mereka telah lulus di sekolah menengah atas. Tidak terpikirkan bahwa Anda akan menembak orang-orang ini, kata De La Hunti kepada William Thread di Pasifik Morning. Kekerasan terbaru ini menambah seruan yang semakin meningkat dari para pemimpin kemerdekaan Papua Barat untuk tindakan diplomatik Pasifik yang lebih kuat, serta perdebatan baru mengenai peran Indonesia dalam organisasi regional seperti MSG dan Forum Kepulauan Pasifik. Baik MSG maupun Pacific Island Forum belum mengeluarkan komentar baru terkait seruan baru untuk pencopotan Indonesia. Namun para pemimpin forum tetap terpecah dalam pendekatan mereka terhadap Papua Barat. Kelompok Malaysia telah menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan Indonesia dan komunikasi resmi, tetapi tetap memasukkan Papua Barat dalam agenda mereka melalui diskusi regional yang melibatkan negara-negara anggota dan kelompok pengamat. Sekian.